Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Diri Alfaj dari kelas akuntansi 6 SIP 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya pernah bahas juga di YouTube ini. Dan sekarang saya akan membahas materi baru dari metodologi penelitian, yaitu desain penelitian dan juga populasi teknik sampling. Apa sih desain penelitian itu? Desain penelitian itu adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Terdapat 4 jenis desain penelitian. Yang pertama itu ada populasi dan juga sampel. Populasi adalah objek keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Dan yang selanjutnya, yang kedua ini ada jenis data. Jenis data ini terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua ada pengukurannya, dan yang ketiga itu ada sumbernya. Ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif ini adalah data-data berupa angka. Contohnya misalnya umur, berat badan, tinggi badan, dan juga yang lainnya. Sedangkan kalau kualitatif ini adalah data-data yang berupa kata-kata atau pernyataan. Contohnya misalnya sekelompok mahasiswa bisa sekelompok pelajar atau juga sekelompok pegawai. Dan yang kedua ini yaitu pengukuran. Berdasarkan pengukuran yaitu adanya skala data nominal, interval, ordinal, dan juga rasio. Dan yang ketiga berdasarkan sumber ini itu terbagi menjadi data primer dan juga data sekunder. Data primer ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh pihak yang akan diteliti dan langsung diterima. Sedangkan data sekunder ini merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh si peneliti. Dan yang ketiga ini ada definisi operasional yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan yang keempat ini ada metodologi analisis data. Metode analisis data ini di mana analisis data menjelaskan bagaimana dari proses analisis data tersebut dan disimpulkan secara berurutan dan mengalami suatu proses dan diambillah kesimpulan serta ditentukanlah suatu keputusan. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional ini adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala, di mana si peneliti akan menjelaskan suatu variabel yang akan diteliti. Jadi bagaimana nilai cara mengukur variabel itu sendiri. Dan juga ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada ordinal, yang ketiga ada skala interval, yang keempat ada skala rasio. Kita bahas dulu skala interval atau skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena. Biasanya skala Likert ini baik digunakan dalam riset berupa survei gitu. Dan dengan skala Likert ini variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif. Dan di sini ada skala pengukuran dan instrumen penelitian skala Likert itu contohnya. Alternatif jawaban dari dalam skala Likert itu bisa sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, atau juga bisa selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Skala Likert ini bisa juga diberikan skor berdasarkan dari alternatif jawaban. Misalnya sangat setuju, atau selalu, atau sangat positif diberi skor 5,
setuju atau sering atau positif diberi skor 4, dan juga ragu-ragu, kadang-kadang atau netral diberi skor 3, tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2, dan juga sangat tidak setuju atau tidak pernah diberikan skor 1. Selanjutnya ada skala Goodman, yaitu skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas. Data yang didapat bisa interval atau juga rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat dari skor tertinggi 1 dan juga sampai yang terendah yaitu 0. Selanjutnya yang kedua itu ada skala nominal, skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Di sini ada contohnya hitam, putih, KAP Big 4 atau KAP non Big 4, pria, wanita, dan juga departemen akuntansi dan juga departemen pemasaran. Macam-macam skala pengukuran yang keempat itu ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan itu bertingkat. Contohnya ini ada berkaitan dengan juara. Misalnya jika juara 4 atau jika juara 3, jika juara 2, jika juara 1. Dan juga selanjutnya ada skala rasio. Ini data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Di sini contohnya misalnya kita mau menghitung ROA, yaitu laba bersih dibagi aset total. Dan dari hasil ini nanti kita bisa menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Selanjutnya ada materi populasi teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel, yaitu sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara skematis dan juga teknik sampling seperti gambar berikut. Terdapat 2 jenis teknik sampling, yaitu ada probability sampling, itu contohnya pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yang kedua ada disproportionate stratified random sampling, yang keempat ada area atau cluster sampling menurut daerah, dan juga ada yang non probability sampling, yaitu jenis-jenisnya ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan juga sampling snowball. Yang pertama kita bahas ini adalah probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling, dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota ini populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Dan selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Ini teknik digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Sini ada gambar contohnya. Ada populasi dan juga ada sampel. Selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling. Teknik digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Bila populasi strata tetapi kurang proporsional, misalnya pegawai dari PT mempunyai lulusan S3 3 orang dan S2-nya 4 orang.
Sedangkan S1-nya itu 90 orang, SMU 80 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan keempat orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU dan juga SMP. Yang selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau juga kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Ini ada contoh dari gambarnya teknik cluster random sampling, yaitu ada populasi daerah, awal mula dari populasi daerah, lalu diambil dengan random, masuk kepada tahap ke-1 dan juga diambil random sampai menjadi sampel individu pada tahap kedua. Selanjutnya ada yang non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ini jenisnya ada yang sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut dari nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau juga kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100 karena kita mengambil dari bilangan 5. Lalu ada sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Itu ada golongan 11 sebanyak 20 orang. Selanjutnya ada sampling aksidental, yaitu sampling teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya ada sampling purposive, itu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam kepegawaian saja. Selain dari itu tidak dipilih. Selanjutnya ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi sampling yang terakhir ini ada snowball sampling, di mana teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Biasanya snowball sampling ini diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan juga sampel snowball ini. Berikut adalah gambaran dari snowball sampling. Sekian materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.